Selamat pagi anak-anak Bapak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Eh, Sebelum kita mempelajari pelajaran kita pada pagi hari ini, eh, walaupun di saat pandemi ini, anak-anak Bapak harus lebih semangat belajar dan bergiat untuk membaca buku di rumah, walaupun di rumah ataupun di sekolah. Dan jika ada materi yang kurang jelas yang saya jelaskan kepada anak-anak didik Bapak, bisa ditanya kepada Bapak melalui via WA ataupun dijumpai Bapak di rumahnya anak-anak. Kita walaupun di masa pandemi ini, kita itu harus lebih semangat belajar dan giat belajar lagi dan mandiri belajar di rumah. Baiklah anak-anak, saya di sini akan mengecek kehadiran siswa Bapak pada kelas 9. Saya panggil Angga hadir, Anggun hadir, Salvia, Nova, Indri mana? Kenapa tidak datang Indri anak? Oh, sakit. Oke, baiklah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Untuk ketua kelas untuk mewakili membawa doa kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, materi yang lalu, apakah masih ada yang ingat yang saya jelaskan kepada anak didik saya? Materi kita yang lalu itu tentang strategi dalam menghadapi bencana alam di lingkungan masyarakat Sulawesi Tenggara. Masih ingat kan anak? Oke, masih ingat. Oke, baiklah. Di sini kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan anak didik saya akan menyelidiki salah satu di daerah di Sulawesi Selatan. Judulnya tentang penelaahan perubahan ruang dan interaksi antar ruang dan negara Asia dan benua lainnya. Anak didik akan pergi nanti ke lapangan untuk menyelidiki apa penyebabnya akibat faktor alam seperti manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam faktor ekonomi, sosial, pendidikan dan politik. Jadi anak didik saya agar nanti pergi ke lapangan untuk mengambil penelitian data di salah satu di daerah Sulawesi Utara. Baiklah anak didik, buat siswa Bapak nanti akan pergi ke lapangan, dan Bapak harap kalian harus menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut oleh masyarakat lainnya dan mematuhi protokol kesehatan. Dan juga buat kalian itu harus mengolah dan menyajikan dan menalarkan dalam rangka konkret yang dimana menggunakan seperti mengurai, merangkai, memodifikasikan dan membuat dan
membuat seperti abstrak ini terbagi beberapa, seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang dalam sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, seperti sumber lainnya sama dalam yang sudut pandang ataupun teori di dalam pembelajaran kita. Pembelajaran kita judulnya itu tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan juga di benua lainnya. Di dalam permasalahan yang ada yang kalian teliti nanti di lapangan itu, seperti yang kalian teliti itu kalian itu harus melakukan melalui video. Kalian harus merekam hasil penelitian kalian dan kalian harus memasukkan video itu ke YouTube, dan linknya itu di-share ke grup WhatsApp kita. Tentang judul yang kalian teliti itu tentang perubahan ruang interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Buat siswa kelas 99 ini, Bapak harap dapat menelaah pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan juga Bapak harap kalian harus bertanggung jawab men-share video yang kalian teliti. Yang kedua itu, kalian harus menayangkan video dari YouTube kalian itu tentang judul yang tentang kalian teliti itu perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan lainnya itu, dapat menelaah pengaruh interaksi ruang terhadap kehidupan politik, pendidikan dan kepercayaan pada diri kalian sendiri gitu. Dan hasil yang kalian teliti itu kalian tampilkan di depan, dan kalian jelaskan apa yang kalian harus menjelaskan hasil penelitian kalian kepada kelompok lainnya agar mereka dapat memahami hasil penelitian kalian. Bapak akan memberikan contoh gambaran yang akan kalian teliti di lapangan nanti. Yang pertama itu, kalian harus mengamati bentuk-bentuk interaksi antar ruang yang ada di sekitar di masyarakat. Yang kedua itu, kalian harus mengamati seperti aktivitas masyarakat yang termaksud bentuk-bentuk interaksi antar ruang, dan kalian harus mendokumentasikan aktivitas tersebut dengan sebuah foto gitu. Dan juga yang dimana hasil penelitian kalian itu, foto yang tadi Bapak jelaskan itu kalian tempelkan dan kalian jelaskan di depan kelas, dan kalian harus menguraikan hasil penelitian kalian kepada kelompok yang lainnya. Baiklah, di sini Bapak akan memberikan 3 kelompok saja, yang dimana yang 3 kelompok ini ada yang 3 kelompok ini terdiri dari satu kelompok itu terbagi dari 6 anggota. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 6 anggota. Jadi kalian harus setiap kelompok itu harus terjun ke lapangan untuk meneliti hasil penelitian kalian, yang dimana nanti akan Bapak berikan judul-judul per kelompok apa yang kalian harus teliti di lingkungan masyarakat. Baiklah, kepada anak didik Bapak, tolong dibuka buku tulisnya, dan Bapak harap kalian harus mencatat apa yang Bapak terangkan kepada kalian agar kalian bisa memahami untuk penelitian kalian ke lapangan nanti. Baik, lembar kerja peserta didik Bapak pada kelas 9 ini kalian harus melakukannya beberapa tahap, yaitu yang pertama itu kalian harus menjelaskan
apa sih itu pengertian antara interaksi antara ruang. Yang kedua, kalian harus menjelaskan dalam bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Jadi yang ketiga itu kalian harus menjelaskan bentuk perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang. Jadi yang keempat itu kalian harus dapat menjelaskan hasil penelitian kalian mengapa interaksi antar ruang itu bisa menyebabkan perubahan komposisi penduduk. Jadi yang terakhir itu kalian harus tahu apa dampak positif dan negatif dari antara interaksi antar ruang tersebut itu di dalam itu. Jadi nanti kalian harus menjelaskan di setiap kelompok itu harus menjelaskan satu persatu ke depan untuk mempresentasikan hasil penelitian kalian. Bapak harap kalian harus bisa dapat menjelaskan hasil penelitian kalian itu dengan baik. Jadi di setiap kelompok besok harus pergi ke lapangan dan menyelidiki yang sudah Bapak berikan judul-judul berkelompok tadi. Jadi adapun penyusunan laporan kalian itu yang sudah Bapak jelaskan itu tadi, kalian harus mengamati bentuk-bentuk interaksi antar ruang pada di sekitar kalian. Yang kedua itu dari hasil pengamatan kalian tulislah aktivitas masyarakat yang termaksud bentuk-bentuk interaksi antar ruang, dan juga di dalam dokumentasi itu seperti aktivitas tersebut dengan menggunakan foto dan di mana foto itu ditempelkan di dinding ruangan kelas kita akan kalian jelaskan ya, dan dalam bentuk uraian dari penjelasan dari hasil penelitian kalian. Bentuk antara interaksi antar ruang ini seperti yang pertama itu mobilisasikan penduduk menggunakan dengan foto dan juga penjelasannya. Yang kedua itu transportasi ini juga menggunakan hasil penelitian itu kalian foto dan kalian jelaskan apa transportasi apa yang ada di masyarakat lingkungan kalian itu. Yang ketiga itu kalian harus komunikasikan kepada masyarakat, dan juga hasil komunikasi kalian itu kalian foto juga tanda buktinya dan juga kalian uraikan hasil penelitian kalian. Setelah kelompok 1, kedua dan ketiga itu presentasikan hasil penyelidikannya, apakah siswa Bapak ada yang ingin menanggapi ataupun memberikan masukan hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 maupun kelompok 3. Jika tidak ada, di sini Bapak akan menyimpulkan hasil dari penjelasan penelitian dari perkelompok yang saya berikan kepada anak didik Bapak. Apakah anak didik sudah dapat dipahami apa yang saya jelaskan kepada kalian? Baik. Di sini Bapak akan menyimpulkan dari hasil penelitian berkelompoknya itu. Yang pertama itu wacana sosial. Wacana sosial itu di petani Sulawesi Selatan ini seperti berkurang lahan pertanian yang sempit. Pertanian ini merupakan sektor utama penunjang perekonomian Sulawesi Selatan. Di dalam sektor ini dapat menyumbangkan 22% pertumbuhan ekonomi dengan nilai tambah mencapai 54 triliun rupiah. Di dalam pertanian ini juga menjadi sektor ekonomi dapat menyerapkan tenaga kerja yang sangat penting banyak, yakni dalam pencapaian ini 35,96% pada bulan Agustus 2019, yang dimana jika dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya di bulan Agustus ini pada tahun 2018 ini, angka tersebut mengalami penurunan sekitar 49,02%.
orang. Pengurangan ini salah satunya disebabkan oleh yang berahlinya lapangan lapangan bekerja seperti itu ya anak-anak, yang terutama di sekitar administrasi pemerintahan yang mengalami pertambahan sebanyak 30,899 orang, yang dimana sektor transportasi ini bertambah sebanyak 19,137 orang. Sekitar yang terakhir yang terutama didominasikan oleh perkembangan ini transportasi online. Nah, selain itu penyebab lainnya itu menurunkan minat pemuda untuk menjadi petani. PBS ini mencatatkan bahwa sektor pertanian yang masih didominasikan oleh kelompok yang berumur 45 sampai dengan 54 tahun. Dengan jumlah keseluruhan petani ini 264,190 petani. Sedangkan yang berusia muda yakni di bawah 25 tahun ini hanya 16,195 petani. Tidak bisa dipungkiri dalam pandangan ini mendekreditkan profesi petani di masyarakat masih cukup besar. Dalam petani ini masih dianggap sebagai pekerjaan kelas bawah sehingga kurang dilirik oleh pemuda. Oleh kesejahteraan ini, petani ini juga menjadi salah satu penyebab profesi tidak mampu memberikan jaminan masa depan. Seperti itu ya anak-anak. Di dalam penyebaban ini dikarenakan oleh pengusahaan lahan petani ini yang masih timbang seperti itu. Dari total jumlah petani ini juga kurang seperti itu, maupun petani yang penguasaan lahannya ini berkurang dari 0,50 ha seperti itu, masih mendominasikan. Dalam faktor ini ini membuktikan bahwa referensi anggaran ini selama ini disusun oleh pemerintah seperti Bapak Jokowi Widodo belum menyampaikan persoalan penerbitan pertanian dan pembagian. Di dalam pembagian sertifikat ini yang kenapa kita dengarkan kabar ini sertifikat gratis, yang dimana sertifikat gratis ini kepada petani yang tidak menyentuh akar permasalahan dunia pertanian seperti penguasaan lahan yang timbang. Penurunan jumlah provinsi bertani di Sulawesi Selatan ini harus menjadi prioritas pemerintah jika ingin menjadi ketua kelas seperti itu ya anak-anak. Di dalam bidang pertanian ini khususnya kawasan timur di Indonesia, sebagaimana ambisius Gubernur Nurdin Abdullah yang dapat kita pahami apa penjelasan dari hasil penelitian kalian. Itulah kesimpulan yang Bapak berikan kepada anak didik Bapak supaya dapat memahaminya hasil penelitian kalian. Oke, tolong kalian kerjakan. Besok saya akan cek. Ini ada Bapak berikan soal, ada 2 soal yang kalian kerjakan di rumah yang akan besok dikumpulkan. Yang pertama itu soal pertama, perubahan apa yang terjadi terdapat kutipan berita di atas yang Bapak tadi jelaskan tadi itu dari kesimpulan tadi itu. Yang kedua itu kalian harus menjelaskan apa dampak perubahan yang dialami dari petani Sulawesi Selatan. Baiklah, demikianlah hasil pembahasan kita pada hari ini. Pembahasan kita sudah cukup bagus, sudah dari hasil penelitian kalian. Kita tutup.
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama kita percaya kita sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai bertemu di minggu besok.